Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa Ibu. Semoga semuanya sehat dimanapun kalian berada. Baik, pada hari ini pembelajaran MIPA kita akan kita bahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran MIPA. Berbicara mengenai prinsip-prinsip pembelajaran MIPA, tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik sekali untuk kita bicarakan di zaman sekarang yang sedang maju dan berkembang seperti sekarang ini. Nah, hal ini dikarenakan dengan kemajuan teknologi ya seperti sekarang ini itu menuntut masyarakat itu dari berbagai dunia ingin mengetahui banyak hal. Nah, begitu juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan salah satu bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tentunya ini ikut mempengaruhi bahwa bahasa Indonesia itu juga turut dipelajari oleh warga negara asing. Survei yang saya temukan dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu sudah dipelajari oleh 75 negara. Nah, ini merupakan suatu menarik sekali karena apa? Ternyata ya bahasa Indonesia itu bukan hanya tertarik untuk dipelajari oleh warga negara Indonesia, ternyata juga tertarik untuk dipelajari oleh warga negara asing. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kasus. Pernah tidak mahasiswa Ibu itu berhadapan ya dengan sebuah kasus ya, misalnya seperti ini ya. Ada dua warga negara asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, yang dua-duanya itu perempuan. Nah, dua warga negara tersebut itu punya latar belakang yang sama, namun usianya yang berbeda. Yang satu usianya itu 35 tahun, yang satu usianya itu 16 tahun. Nah, bagaimana caranya ya memecahkan masalah ini sehingga kita bisa memberikan pembelajaran strategi-strategi yang menarik untuk dua warga negara asing ini agar bahasa mereka ya efektif ya bisa dikuasainya dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat menarik, sebuah kasus yang perlu kita pecahkan, di mana di saat negara yang sedang maju dan berkembang seperti sekarang ini, ternyata dengan banyaknya masyarakat yang ingin berlomba-lomba mempelajari bahasa Indonesia, ternyata itu tidak luput dari yang namanya masalah. Nah, hal yang seperti yang saya katakan tadi perlu kita cari solusinya. Nah, untuk mengatasi ya mengkondisikan dua warga ini agar mereka bisa mendapatkan pendidikan atau pembelajaran bahasa Indonesia itu dengan efektif saja prinsip-prinsip pembelajaran BIPA itu sendiri. Yang pertama ya, pembelajaran BIPA itu tidak terlepas yang namanya bahasa pertama warga negara asing tersebut. Nah, untuk mengajar bahasa Indonesia kepada orang asing, nah kita harus mengetahui dulu ya yang namanya bahasa pertama mereka. Nah, dengan mengetahui bahasa pertama mereka sehingga kita akan mudah ya masuk ke dalam dunia mereka, sehingga kita bisa menerapkan suatu strategi yang menarik untuk kita ajarkan bahasa Indonesia kepada mereka. Yang kedua, prinsip pembelajaran BIPA yang kedua adalah prinsip usia. Nah, usia ini merupakan suatu hal yang menjadi prioritas kita ya dalam mengajarkan BIPA ini. Karena apa? Karena berbeda usia tentunya ini akan menuntut seorang pengajar BIPA itu mengkondisikan BIPA itu dengan konsep yang berbeda. Nah, hal ini dikarenakan anak-anak yang mungkin di bawah umur 30 tahun itu jika belajar bahasa Indonesia ya, itu akan kesulitan jika disatukan dengan mahasiswa asing yang usianya itu di atas 36 tahun. Jadi alangkah baiknya jika kita mengetahui usia anak-anak yang akan mempelajari bahasa asing itu, alangkah baiknya kita kelompokkan mereka yang sesama usia mereka, yang umurnya remaja dengan umur yang remaja, yang umur yang tua dengan umur yang tua, sehingga kita bisa menyiapkan strategi-strategi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian prinsip yang ketiga adalah itu latar belakang pendidikan itu. Nah, pembelajaran MIPA itu juga menuntut kalian selaku calon pengajar MIPA
mengetahui latar belakang warga negara asing tersebut yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Karena apa? Karena pendidikan sangat penting untuk kita pelajari. Dengan kita mengetahui riwayat pendidikannya itu, kita bisa menyesuaikan materi ajar yang akan kita ajarkan kepada mereka, sehingga nanti tidak terkesan bahwa materi yang kita ajarkan atau yang kita kembangkan itu lebih rendah atau tidak berkualitas. Begitu juga dengan budaya. Nah, budaya dalam pembelajaran MIPA itu merupakan suatu hal yang sangat ditonjolkan. Karena apa? Karena ada kadangkala warga negara asing itu belajar bahasa itu untuk mengetahui budaya suatu negara, ya. Misalnya negara asing seperti Amerika ingin ke Indonesia, itu tentunya mereka punya keinginan tersendiri, ya. Jadi untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya segala macam, tentunya mereka terlebih dahulu harus mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan menguasai budaya, jadi itu akan lebih menguasai, akan lebih mudah masuk, bisa menyesuaikan diri mereka masing-masing. Pada hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.